Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku sekalian? Tentunya dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik anak-anakku sekalian, tetap semangat belajar daringnya ya. Seperti biasa, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah sama-sama kita melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anakku sekalian, bagi kamu yang belum subscribe channel ini, silakan di subscribe dulu ya. Terima kasih. Masih di tema 2, persatuan dalam perbedaan, subtema 1, rukun dalam perbedaan di pembelajaran yang ketiga. Baik anak-anakku sekalian, pada muatan IPA kita akan belajar mengenai cara tumbuhan melindungi diri. Tumbuhan juga perlu melindungi diri. Yang pertama yaitu tumbuhan yang melindungi diri dengan duri. Sejumlah tumbuhan melindungi diri dengan memanfaatkan duri yang ada pada batang, daun, ataupun buahnya. Pemangsa akan dibuat takut untuk mendekat dikarenakan duri-duri tajam tersebut. Ada beberapa tumbuhan yang memiliki mekanisme pertahanan diri menggunakan duri. Yang pertama ada bunga mawar. Pasti sudah tahu kalau bunga mawar memiliki duri yang cukup tajam di bagian batangnya. Cara ini lantas menjauhkannya dari serangan maupun hinggapan hewan. Yang kedua ada buah durian. Membuka buah durian tanpa alat bantu tentu sangat susah. Belum lagi duri-duri besar yang tersebar di kulitnya. Nah, inilah cara yang ia pergunakan agar makhluk hidup lain kesulitan memakan buahnya. Selanjutnya kaktus. Tahukah kalau kaktus bisa dimakan? Yups, ada makanan bernama napoles khas Meksiko yang terbuat dari batang kaktus. Nah, untuk mempersulit para predator memakannya, kaktus punya duri di sekujur tubuhnya. Selain untuk melindungi diri, duri-duri yang ada juga membantu mencegah proses penguapan air. Berikutnya tumbuhan yang melindungi diri dengan cairan beracun. Cara tumbuhan melindungi diri selanjutnya adalah dengan racun yang ia miliki. Mekanisme ini mampu menimbulkan efek jera kepada para predator yang mampu menyebabkan keracunan hingga kematian. Alhasil, tidak ada yang berani mendekati tumbuhan tersebut. Beberapa contoh tumbuhan melindungi diri dengan racun adalah 1. Pohon jarak. Pohon jarak memiliki racun pada bijinya, yakni zat risin untuk jenis kepiar dan zat curcin untuk jenis daun jarak pagar. Kedua zat tadi dapat menyebabkan penggumpalan darah dan pendarahan saluran pencernaan apabila termakan. Yang kedua, kecubung. Kecubung sangat dikenali dari bunga yang mirip trompet. Tumbuhan tersebut banyak dijadikan sebagai obat tradisional. Namun, pengolahannya haruslah tepat dan ekstra hati-hati. Hal ini karena kecubung juga mengandung racun risin yang sangat berbahaya jika masuk ke dalam tubuh kita. Lebih tepatnya, dapat memicu diare, dehidrasi, hilangnya fungsi hati hingga kematian. Selanjutnya, tumbuhan yang melindungi diri dengan getah. Berbeda dari mekanisme pertahanan pertumbuhan sebelumnya, yang mungkin terkesan mengerikan, beberapa kelompok tumbuhan menggunakan getahnya untuk melindungi diri. Cairan tersebut terasa sangat pahit jika termakan. Bukan hanya sebagai upaya perlindungan diri saja, getah ternyata juga berfungsi untuk menyalurkan zat hara dan fotosintat. Nah, berikut contoh tumbuhan yang melindungi diri dengan mengeluarkan getah. Yang pertama ada Kamboja. Kamboja dikenal sebagai tumbuhan yang banyak mengeluarkan getah dan tentunya terasa sangat pahit. Bahkan, jika tidak sengaja menyentuh bunganya, akan merasakan rasa pahit pada getahnya. 2. Pohon sawo dan karet. Baik pohon sawo dan pohon karet, keduanya akan mengeluarkan getah jika batangnya disayat. Ini merupakan bentuk pertahanan diri karena getah yang sangat lengket tersebut mampu membuat hewan yang hinggap terjebak di batangnya.
Meskipun begitu, getah dari pohon sawo dan karet banyak manfaatnya bagi kehidupan manusia, misalnya sebagai bahan baku permen karet alami ataupun bahan baku pembuatan ban. Selanjutnya, pohon nangka. Pohon nangka melindungi diri juga dengan mengeluarkan getah. Itu sebabnya banyak orang enggan memakan buahnya karena getah putih yang dihasilkan dapat mengotori tangan dan sulit dibersihkan. Selanjutnya, punya cangkang keras sebagai pertahanan diri. Tumbuhan ternyata menggunakan cangkang keras dari buahnya untuk bisa melindungi bakal bijinya. Cangkang keras berfungsi untuk melindungi dirinya agar tidak dimakan oleh hewan pemakan biji ataupun tumbuhan, sehingga ia dapat berkecambah dan dapat meneruskan kehidupannya. Contoh tumbuhan yang memiliki kulit atau cangkang yang sangat keras untuk dibuka adalah 1. Buah kelapa. Dikenal sebagai pokok seribu guna. Buah kelapa dengan tempurung yang sangat keras merupakan cara tumbuhan tersebut melindungi diri. Hal ini karena untuk membukanya perlu usaha keras dan bantuan alat. Selanjutnya, biji mahoni. Biji mahoni juga memiliki kulit yang keras sebagai mekanisme pertahanan. Namun tahukah kamu, khasiat yang dimilikinya ternyata biji mahoni memiliki banyak keutamaan untuk kesehatan, seperti mampu mengatur dan memperkuat imunitas tubuh manusia. Selanjutnya, kelapa sawit. Selain dijadikan sebagai bahan pembuatan minyak atau kosmetik, buah kelapa sawit ternyata juga bisa dimakan. Sebagai contoh, ada kudapan dari Jambi yang memanfaatkan buah tumbuhan palem tersebut, yakni kue lapis sawit. Untuk membuatnya perlu kesabaran ekstra sebab buah kelapa sawit harus direbus hingga 8 jam agar teksturnya lembut. Mau bagaimana lagi, kulit yang keras nyatanya merupakan bentuk perlindungan diri dari tumbuhan tersebut. Selanjutnya, bulu-bulu halus yang memicu reaksi gatal. Bukan hanya dengan duri ataupun kulit yang keras, cara pertumbuhan melindungi diri juga dengan memanfaatkan bulu atau rambut yang ada. Cara ini cukup ampuh mengusir predator karena tidak jarang bulu atau rambut tadi memicu reaksi gatal ketika terkena kulit. Adapun tumbuhan yang memiliki pertahanan diri seperti itu adalah yang pertama, bambu. Batang pohon bambu tidak boleh sembarangan disentuh karena memiliki bulu-bulu halus, atau juga dikenal dengan istilah lugut dalam bahasa Jawa. Apabila terkena kulit, maka akan timbul sensasi gatal. Ini menjadi cara baginya agar dijauhi oleh pemangsa sehingga mampu tumbuh hingga dewasa. Selanjutnya, daun jelatang. Begitu juga dengan jelatang, terdapat bulu-bulu halus pada daunnya. Kamu akan mengalami sensasi perih, terbakar, hingga bengkak jika tersentuh kulit. Meskipun demikian, racun tersebut akan hilang setelah dimasak. Selain itu juga, daun jelatang memiliki banyak khasiat untuk tubuh, seperti mengatasi rematik, mencegah eksim, ruam yang gatal, dan meningkatkan produksi ASI. Selanjutnya, buah rambutan. Rambutan juga memanfaatkan rambut-rambut yang ada pada buahnya untuk melindungi diri. Dikarenakan rambut tadi, makhluk hidup lain akan berpikir 2 kali untuk memakannya, sebab buah rambutan tampak sangat aneh dan menjijikkan dengan rambut-rambutnya. Selanjutnya, tumbuhan yang melindungi diri dengan menguncupkan daunnya. Tidak semua tumbuhan melindungi diri dengan menguncupkan atau menggerakkan daunnya, namun ada beberapa yang diketahui melakukannya. Di antaranya adalah putri malu. Memiliki nama ilmiah Mimosa pudica, disebut putri malu karena tumbuhan ini akan menguncupkan daunnya apabila disentuh. Cara ini merupakan mekanisme pertahanan diri dari serangan pemangsa yang digunakan tumbuhan putri malu.
Selanjutnya kantong semar. Serangga pemakan tumbuhan dijamin tidak berani mendekat dengan kantong semar. Pasalnya, ia termasuk tumbuhan karnivora yang memakan serangga-serangga kecil, anak kata, ataupun pacet. Ia menggunakan kantung yang ia miliki untuk menangkap mangsanya. Wah, ganas sekali tumbuhan yang satu ini ya. Selanjutnya tumbuhan yang melindungi diri dengan bau menyengat. Cara tumbuhan melindungi diri yang terakhir adalah dengan mengeluarkan bau menyengat. Dengan itu, para pemangsa akan merasa terganggu dengan aroma busuk yang ada sehingga memutuskan untuk pergi menjauh. Contoh tumbuhan yang mampu mengeluarkan bau menyengat adalah bunga bangkai. Bunga bangkai berbeda dengan Rafflesia arnoldi. Dari penampilan luarnya saja tidak memiliki kemiripan. Juga dikenal dengan nama Titan arum. Tumbuhan yang satu ini mengeluarkan aroma tak sedap hanya ketika bunganya mekar. Bau menyengat tersebut tidak hanya digunakan bunga bangkai untuk melindungi diri, tetapi juga untuk memikat serangga atau kumbang kotoran atau lalat daging guna membantu proses penyerbukannya. Selanjutnya Rafflesia arnoldi. Pertama kali ditemukan pada tahun 1818 oleh Dr. Joseph Arnold dan Sir Thomas Stamford Raffles. Bunga Rafflesia arnoldi dinobatkan sebagai bunga tunggal terbesar di dunia. Tumbuhan ini juga mengeluarkan aroma seperti daging busuk. Dengan cara itu pula, ia dapat melindungi diri dari serangan predator dan juga memikat serangga untuk membantu proses penyerbukannya. Baik anak-anakku sekalian, sekarang kita akan belajar di muatan bahasa Indonesia. Kita akan belajar mengenai menuliskan informasi penting suatu teks dalam bentuk peta pikiran. Suatu teks memiliki informasi penting. Informasi penting tersebut dapat kita temukan dengan membaca teks secara utuh. Kita juga dapat menemukan informasi penting menggunakan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Dengan membuat pertanyaan menggunakan kata tanya dan mencari jawaban dari pertanyaan tersebut, kita akan lebih mudah menemukan informasi penting. Baik anak-anakku sekalian, kita akan membaca teks tentang tokoh penting perumus naskah proklamasi. Di sini ada beberapa gambar mengenai perumus naskah proklamasi. Tokoh penting perumus naskah proklamasi. Pada 17 Agustus 1945 pukul 3.00 waktu Indonesia Barat, naskah proklamasi mulai disusun dan selesai pada pukul 5.00 waktu Indonesia Barat. Naskah proklamasi dirumuskan oleh 3 tokoh penting, yaitu Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Paragraf pertama teks proklamasi diusulkan oleh Ahmad Subarjo, sedangkan paragraf kedua merupakan usulan dari Muhammad Hatta. Setelah itu naskah proklamasi ditulis tangan oleh Soekarno. Naskah tersebut ditulis di rumah Laksamana Tadasi Maeda di Jalan Maijidori yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta Pusat. Selanjutnya, naskah dimintakan persetujuan kepada kurang lebih 40 orang dalam forum sidang. Setelah disetujui, naskah selanjutnya disalin dan diketik oleh Sayuti Malik. Sempat dibuang karena dianggap tidak diperlukan lagi, naskah tulisan tangan ini kemudian diambil dan disimpan oleh Burhanuddin Muhammadiyah sebagai dokumen pribadi. Hingga akhirnya pada tahun 1995, Burhanuddin menyerahkan naskah tersebut kepada Presiden Soeharto pada tahun yang sama. Naskah tersebut disimpan di Arsip Nasional Republik Indonesia. Baik anak-anakku sekalian, ada tugas untuk kalian. Buatlah peta pikiran dari teks tersebut dengan menggunakan kata tanya meliputi apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Kerjakan di buku latihan bahasa Indonesia. Baik anak-anakku sekalian, sampai di sini dulu pembelajaran kita kali ini. Selamat belajar. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.